Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kita sudah kembali dalam lagi on air ya. Jadi ini ya, tadi pertanyaan dari Bu Fatma ini Pak Ustadz ya. Aha. Iya, Ha, Mungkin jawab singkat aja lah, Ustaz. Waktu kita udah di ujung nih, Ustaz. iya. Segmen terakhir. tentang bersyahadat nih Ustadz, sebanyak-banyaknya tadi Ustadz. Tentang zikir la ilaha illallah Ah, sebanyak-banyaknya. Iya, Iya, dan juga ketika di waktu sholat ini bagaimana nanti Pak Ustadz? iya. Mengenai zikir, Hmm. mengucapkan la ilaha illallah, ini disebutkan dalam hadis sahih, yaitu afdalul zikri la ilaha illallah. Hmm. Sebaik-baik zikir mengingat Allah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Terus juga di hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Hmm. Ahmad, yaitu jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Ya, Iya. jadi kita sahabat disuruh untuk memperbarui iman mereka. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Allah? Hmm. Ya Rasulullah, Iya. aksiru biqauli la ilaha illallah. Itu perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa eh, di antara sebaik-baik zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkannya di waktu lapang kita. Ya. Ya kan, di waktu lapang kita, ya tidak di waktu sholat dan tidak di waktu yang dia ada keutamaan-keutamaan yang lain di Iya. dalamnya. Ya, contoh, ya ketika azan zuhur misalnya, ya kan, ada kewajiban sholat zuhur, ya kan, waktu zuhur, yang mana itu belum kita tunaikan, kita sibuk berzikir saja, itu tidak. Jadi kita tunaikan dulu yang kewajiban yang dituntut pada waktu tersebut, baru Iya. kita berzikir kembali. Ya. Dan itulah yang kita lakukan karena ada juga afdoliyah, yaitu keutamaan-keutamaan pada waktu-waktu tersebut dalam Iya. mengerjakan ibadah, ya kan? Ya. Tapi ketika waktu yang lapang atau apa, ya kita dibanyak untuk berzikir, yang mana zikir kepada Allah itu merupakan kebaikan, dan kebaikan tersebut yang kita lakukan akan menghapus keburukan-keburukan. Al-hasanat tamhu as-sayyiat. Allah taala alam. Oke. Iya, Ya. Masya Allah. Insyaallah syukur Ustadz. Begitu ya Bu Fatma ya. Jadi sebaiknya menghindari ketika ada ibadah-ibadah lain seperti Iya. menjawab azan gitu Bun ya. Ya, Supaya itu tidak termasuk terganggu. zikir juga. Keutamaan. Ya. Iya, maksudnya sambil menjawab azan dengan zikir yang lain nih, sebaiknya didahulukan yang lebih afdol dulu Pak Ustadz. Iya. Insyaallah. Iya, tadi sempat terpotong pertanyaan dari Puji Hastuti ya, dari Tebing Tinggi Paya Kampar, mau bertanya nih, Ustaz. Iya. Kapan kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah nih, Ustaz? Iya, kita mengamalkan la ilaha illallah tersebut ya setelah kita mengimaninya, memahaminya, dan yakin dengan kalimat tersebut. Maka Iya. kita mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah setelah kita mengucapkannya langsung. Ya, yang mana dulunya kita berdoa kepada selain Allah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita menyerahkan doa kita hanya kepada Allah. Ketika kita takut yang disertai pengagungan kepada selain Allah, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita otomatis meninggalkan pengagungan, takut yang disertai pengagungan tersebut kepada Allah, ya kan? Karena selain Allah kita tidak butuh takut, yang mana takut yang disertai pengagungan. Itulah dikatakan dengan khasyah, yang mana ini adalah ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dan dia beriman dengan hal tersebut, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal kita berdakwah ke Yaman, yaitu ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, langsung disampaikan kewajiban-kewajiban, tuntutan-tuntutan dari la ilaha illallah tersebut. Yang pertama yaitu salat. Ya, mengerjakan salat. Yaitu salat secara bahasa yaitu doa, dan secara istilah ya amalan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iya. Allah taala alam. Insyaallah syukran Pak Ustadz, kita ada telepon. Oh, kita angkat kembali. telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Manisa, Ustaz. Bu Manisa. Bu Manisa, silakan Ibu pertanyaannya, Bu. Singkat aja, Bu. Silakan, Bu. Ibu mau tanya gini, Ustaz, kalau kita sambil berjalan gitu kan, kita zikir itu baguskan yang mana, Ustaz? Apa kita baca selawat, apa la ilaha illallah, subhanallah. Oke, Masya Allah. Nah, itu aja ya, Ustaz.
Syukran Ustaz. Afwan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak. Lagi Ya. lagi jalan-jalan zikir yang mana nih Ustaz yang lebih afdol Ustaz? Iya, Masya Selawatan Allah. atau Ya itu malah berzikir seperti tahlil, takbir atau yang mana? Iya. Iya, perlu kita ketahui bahwa Hmm. semua zikir tersebut adalah baik. ya. Iya, kan? betul. Semua zikir tersebut adalah baik dan kita memilih zikir mana yang terbaik yaitu dengan hadis Nabi tadi ketika Rasulullah mengatakan afdalu zikri la ilaha illallah, Mm-mm. ya kan? Berarti sebaik zikir adalah la ilaha illallah. Iya. Dan afdalu doa alhamdulillah, berarti sebaik doa adalah alhamdulillah, gitu kan. Dengan hadis kita memutuskan kebaikan tersebut. Karena sejatinya semua yang diperintahkan Allah, yaitu baik zikir ataupun yang lainnya, itu semuanya baik, Baik. Ya. kebaikan bagi kita, gitu. Mm. Makanya yang tidak baik itu ketika kita tidak Tidak berzikir. Iya, betul. Iya. Ah, ah. Jadi gitu, Ibu. Makanya ketika kita jalan, ketika kita apa ya, kita berzikir apa yang gampang, apa yang mudah bagi kita. Mm-mm. Mau kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, enggak Iya. masalah gitu. Ya. Tapi diucapkan dengan secara sempurna. Iya. Kan? La ilaha illallah kita ucapkan dengan secara sempurna, subhanallah kita ucapkan secara sempurna. Jangan terburu-buru yang enggak jelas nanti Iya, yang kita betul. ucapkan. Ujungnya Malah aja. terdengar gini, Pak. Iya. Dan- Loh gitu ya. Iya, maka itulah dengan mengucapkan zikir tersebut, dengan kita mengingat Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah perintah Allah, yaitu kita disuruh untuk banyak-banyak berzikir kepadanya. Ya. Oke. Iya. Nah, Allah menimpali Ta'ala alam. pertanyaan dari Ibu Manis tadi, Pak Ustadz, Iya. tentang zikir ketika berjalan. Ya, hadis membaca ya, Bunda. Hadis Antum ketika baca. kita mendaki, baiknya kita zikir kita itu adalah takbir gitu, saya. Nah ya, takbir ketika indah menurun. su'ud, ini baru ya kan. Ketika dia menurun, dan dia bertasbih. Iya. Subhanallah. Iya. Iya, itu ya tambahan sedikit tadi. Iya. Masya Allah. Besok antum pindah dulu ke Keinget. sana. Keinget Iya, aja. mengingatkan, Karena kan ya. kadang kita kan mendaki, Pak Ustadz, Iya. ya. Iya. Yaudah kita baca SMS lagi Om Piring ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Nah, nih Ustaz, ketika kita mau akad nikah, itu kan disuruh bersyahadat nih Ustaz. Nah, bagaimana dengan laki-laki yang nggak pernah sholat ya, tapi dia berikrar syahadat hanya di lisan Ustaz, tidak dari hati yang paling dalam nih Ustaz. Waduh. Apakah akan diterima dan mungkin masuk surga tapi di urutan terakhir nih Ustaz? Iya. Oke. Ya, adapun mengenai masuk surga itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Betul. Ya kan. Ketika dia mengucapkan syahadat tersebut memang benar dari lubuk hati dia yang paling dalam, ya kan. Walaupun dia tidak pernah melakukan ketaatan. Ya, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Itu ketika Allah menghendaki untuk mengampuni, ya maka Allah ampuni, dan ketika Allah menghendaki untuk mengiqab dia karena kemaksiatan yang dilakukannya, maka Allah akan mengiqab dia. Dan inilah yang kita bahas tadi, ya kan? Ketidaktahuan dia tentang konsekuensi tuntutan dari la ilaha illallah, atau mungkin ketidakikhlasan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah tersebut, menyebabkan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Iya, Allah Oke. Ta'ala alam. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin bisa dijawab dengan singkat karena kita sudah ada di penghujung waktu nih Ustaz. Ustaz, mengucap syahadat bagi orang yang masuk Islam itu kan harus dibimbing sama orang yang soleh, Iya. dan juga harus laki-laki agar Islamnya sah nih Ustaz. Iya. Nah, bagaimana jika syahadat itu dibuat candaan sama orang non-muslim nih Ustaz? Iya. Iya. Ketika syahadat, kesaksian dibuat candaan, yang mana ini adalah sebuah ibadah, ya Iya. kan? Maka tidak ada faedah bagi dia. Ya. Sebagaimana yang difirmankan Allah oleh Allah Azza wa Jalla, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Iya. Janganlah kalian minta ampun, minta maaf, ya kan? Kalian telah kuntum tahziun, itu kalian telah memperolok-olokkan. Iya. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat, ingat suratnya? Sudah, Om Piring. saya udah Iya. hafal dulu. Surah apa coba? Ya, bisa Dalam dicari Quran di itu, Bang apa? Piring. Di
dalam Al-Qur'an Iya. itu qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ini dikatakan bahwa orang yang memperolok-olokkan agama, yang menjadikan agama sebagai candaan, ya, maka dia tidak ada dia telah kafir dengan dia telah kafir setelah dia beriman. Iya. Maka ini tidak dibolehkan kita bercanda dalam hal agama. Iya. Iya, Kan? betul. Baik itu bercanda tentang orang menutup aurat. Kadang kita bercanda, oh ada ninja, ya kan, Iya, diperolok-olok gitu kan. Soal itu tidak dibolehkan. Karena sebab turunnya ayat ini, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, yaitu pada waktu peperangan itu untuk mengisi kekosongan waktu, ya kan? Orang-orang yang ikut perang tersebut dia saling bercanda. Mereka mengatakan tiada orang-orang para qari itu yang menghafal Al-Qur'an itu dia yang lebih besar perutnya gitu. Iya, betul. Nah, itu lalu ada yang mengadukan kepada Nabi, ya kan? Ada yang mengadu kepada Nabi, mereka bilang gini gitu. Lalu Nabi mengatakan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Yang mana setelah ditegur Nabi mereka minta maaf, lalu Nabi mengulangi la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Itu firman Allah azza wa jalla. Allah taala alam. Ya, waktu kita sudah habis membiring, ada beberapa pertanyaan belum sempat kita bacakan. Iya. Ya kita simpan, insya Allah nanti di Kamis depan akan kita bacakan. Jadi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, alhamdulillah kita telah simak bersama tadi ada 7 syarat-syarat kalimat syahadat. Mungkin bisa saya ulang. Yang pertama itu harus ilmu, kemudian yakin, kemudian menerima, kemudian tunduk, jujur, ikhlas dan cinta. Hendaknya kita memahami ini. Semoga kajian kita di pagi hari ini menjadi tambahan ilmu dan berkah bagi kita. Syukran Ustadz. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah. Amin. Amin. Jadi saya Bang Biring Abu Fairuz. Iya, dan saya Mas Slamet. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.